Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, sekarang saya akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu puasa Kristen, sebuah tradisi yang hilang. Puasa Kristen, sebuah tradisi yang hilang. Selamat mengikuti. Mengapa saya menyebut bahwa puasa Kristen itu tradisi yang hilang? Saudara, ada banyak komentar ketika tahun 98, 99 tradisi puasa ini digali lagi dan dilakukan. Ada yang mengatakan, kok kita meniru agama lain? Meniru itu kalau ada yang baru, lalu sudah yang lama, yang baru itu yang niru. Kalau ini meniru, ya nggak mungkin karena Alkitab sudah lebih dulu ada. Ada yang komentar, ngapain? Kan Yesus sudah berpuasa untuk kita, jadi kita tidak perlu berpuasa. Ini pandangan yang salah. Yesus tidak hanya berpuasa, Yesus juga berdoa untuk kita di Taman Getsemane. Saudara bisa membaca hal itu dalam kesaksian Alkitab. Misalnya, kita bisa membaca di dalam kitab Injil Yohanes 17 ayat 9. Nah, kalau Yesus sudah berdoa untuk kita, apa lalu kita tidak perlu berdoa? Kalau Yesus berpuasa, lalu apakah kita tidak perlu berpuasa? Itu cara tafsir yang nggak betul. Jadi, Yesus memang sudah berpuasa, tapi kita juga melakukan teladan itu. Komentar lain adalah, Pak, saya dari muda itu dulu bukan Kristen dan saya senang karena di Kristen tidak ada puasa. Saudara, Anda salah. Justru di Kristen itu ajaran puasa begitu banyak. Yesus memberi teladan berpuasa 40 hari. Yesus mengajarkan tentang puasa, misalnya khotbah di bukit di Injil Matius 6. Para rasul berpuasa, gereja-gereja perdana juga berpuasa. Belum lagi dalam perjanjian lama. Nanti akan kita bahas. Itulah sebabnya saya mengangkat satu tema sekarang. Benar kan bahwa puasa itu tradisi yang hilang, yang sekarang sedang dibangun, digali kembali menjadi sebuah disiplin rohani yang penting di dalam kehidupan bergereja masa kini. Mari kita lakukan hal ini dan kita akan cek dalam kebenaran firman Tuhan. Pertama, yang harus jelas, puasa Kristen bukan dalam perspektif syariat, tapi disiplin rohani. Perspektif syariat itu selalu ditanyakan, ini buka jam berapa, sahur jam berapa, halangannya apa, yang membatalkan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Kristen bukan agama syariat. Jadi percuma kalau kita tanya, terus gereja itu yang benar menghadap kemana? Ke utara, ke barat, ke timur, atau ke selatan? Enggak, Kristen tidak mengajarkan itu. Doanya lalu kiblatnya kemana? Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan? Tidak, Kristen bukan agama syariat. Begitu juga dengan ajaran puasa, saudara. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya. Tapi beberapa catatan pantas kita cermati. Bagaimana pandangan secara umum puasa di dalam Alkitab. Saya akan memulai dari bacaan yang paling populer di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Matius 6 ayat 18, 16 sampai dengan 18, yang demikian sabdanya. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka
mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Saudara, dari ayat ini kita menemukan bahwa Yesus mengajarkan sebetulnya 3 poin kalau kita baca ayat sebelumnya, yaitu bersedekah, beramal, lalu berdoa, dan berpuasa. Apabila kamu memberi sedekah, atau apabila kamu berdoa, atau apabila kamu berpuasa. Jadi jangan dikatakan apabila lalu nggak perlu. Jangan, karena ada apabila kamu berdoa, dan berdoa itu perlu. Apabila kamu bersedekah, bersedekah itu perlu. Apabila kamu berpuasa, berpuasa yang benar itu perlu. Oleh sebab itu, mari kita cermati ini. Yesus mengkhotbahkan, Yesus memberi teladan, gereja-gereja melakukan, rasul-rasul juga. Jadi jangan kita mengatakan bahwa kita tidak perlu berpuasa. Masalahnya adalah bagaimana puasa itu dilakukan. Nah, ini yang menarik. Saudara, kalau kita memperhatikan misalnya di kitab Yesaya, saudara, Yesaya 58. Yesaya 58. Itu diungkap bahwa Allah mengendaki puasa itu merendahkan diri. Puasa itu mewujudkan keadilan. Puasa itu mewujudkan cinta, kasih, dan kepedulian kepada sesama. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Lalu menurut Yesaya 8 juga ada berkat Tuhan yang akan diterima kalau orang melakukan puasa yang benar. Yaitu akan ada pengharapan di tengah kesesakan dan pergumulan. Ada pengharapan. Saudara baca ayat 8 dan 10 dari Yesaya 58 itu tadi. Lalu ada pengharapan di dalam Tuhan dan ada pertolongan Tuhan. Ayat 10 dan 11. Bahkan ayat 12 sampai 14, Yesaya 58 ayat 12 sampai 14 disebutkan ada jaminan keberhasilan. Jadi puasa bukan soal makan dan minum saja. Puasa ternyata lebih pada merendahkan diri, mewujudkan keadilan, kepedulian dan cinta kepada sesama, dan kesungguhan berelasi dengan Allah. Kalau itu dilakukan, maka itu puasa yang dikehendaki Tuhan. Ini bukan soal makanan dan minuman. Ada seorang yang datang menemui saya waktu itu. Dia mengatakan begini, "Pak, saya tidak suka kalau gereja menggali tradisi puasa dan menghidupkan puasa lagi." Saya cuma tersenyum dan saya mengatakan, kita tidak suka pada firman Tuhan. Karena ajaran tentang puasa, tujuan puasa yang benar, merendahkan diri dan untuk berelasi dengan Tuhan adalah disiplin rohani yang dikembangkan dalam puasa dan juga doa. Dan bagaimana mungkin kita tidak mencintai, tidak menyukai hal-hal yang demikian? Saudara, saya hari ini berpesan, mari belajar untuk berpuasa
bukan sekedar makanan minuman, tapi menata diri, merendahkan hati, sedangkan berpantang, mengurangi daging, ikan, garam, gula, itu adalah implikasi ringan. Tapi inti utama dari berpuasa bukan pada makanan, tapi pada hati yang berrelasi dengan Tuhan dan kita merendahkan diri. Kenapa? Saya beritahu, karena menurut Alkitab, surga bukan soal makanan dan minuman. Saya ulangi, kerajaan Allah itu tentang kebenaran. Kerajaan Allah itu bukan tentang makanan dan minuman. Maka puasa yang benar adalah tentang kebenaran, tentang merendahkan diri, tentang berrelasi dengan Tuhan, tentang menata hidup lebih baik. Bukan tentang makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya ulang baca. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Oleh sebab itu saudara, mulai hari ini sedikit demi sedikit kita akan mempelajari prinsip-prinsip puasa Kristen. Dan jangan membiarkan puasa Kristen menjadi tradisi yang hilang. Oke, besok kita sambung puasa ketetapan Allah. Begitu juga hari berikutnya. Pastikan selalu simak video tentang puasa Kristen berdasarkan Alkitab. Kalau tidak, pasti rugi. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, bimbing dan berkatilah supaya kami mampu terus belajar, memahami, menghayati tentang puasa Kristen di dalam kehidupan kami berdasarkan Alkitab. Semoga Roh Kudus memberkati dan menyertai sehingga puasa Kristen bukanlah tradisi yang hilang, tapi sebuah disiplin rohani berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang harus kami gali dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.